Banyak makanan khas Cina yang sudah masuk ke Indonesia, namun jarang diketahui bahwa makanan tersebut adalah makanan dari negeri tirai bambu tersebut. Dalam hal makanan, makanan-makanan khas yang berasal dari Cina juga tidak perlu diragukan lagi cita rasanya. Banyak resep-resep yang dibawa langsung dari Cina dan dikembangkan, dicocokkan langsung dengan cita rasa lidah orang Indonesia. Penasaran apa saja makanan-makanan itu? Cek infonya di sini ya. 1. Hotpot atau steamboat. Hotpot atau steamboat atau Chinese fondue merupakan salah satu sajian menu terpopuler di Tiongkok. Hotpot konon sudah ada di Tiongkok sejak 1000 tahun lalu. Makanan hotpot begitu digemari masyarakat Tiongkok karena dianggap menyehatkan. Ketika musim dingin, mengonsumsi sajian hotpot dipercaya bisa menghangatkan tubuh. Untuk bahan makanan mentah yang digunakan dalam hotpot, kamu bisa menggunakan daging mentah yang sudah diiris menjadi potongan kecil seperti daging ayam, bebek, kambing, domba, dan sapi. Beragam ikan dan seafood seperti udang, kerang, dan cumi-cumi juga bisa kamu pakai. 2. Chaozi. Chaozi adalah salah satu jenis dimsum berupa dumpling yang berisi daging atau sayuran cincang dan dibungkus lembaran adonan tepung terigu, air, dan garam. Chaozi diolah dengan cara direbus atau dikukus. Sedangkan chaozi kering bernama kuoti. Chaozi disajikan bersama dengan arak beras, saus, vinegar, atau bawang putih. 3. Chow mein. Chow mein adalah hidangan mie goreng atau secara harfiah berarti mie tumis. Chow mein dibuat dengan caranya yang unik, yaitu mie dan bahan-bahan pelengkapnya dimasak terpisah lalu digabung sewaktu disajikan. Memang secara tampilan chow mein mirip dengan mie goreng yang ada di Indonesia. Biasanya toppingnya adalah daging sapi, rasanya pun gurih serta lezat. 4. Bebek packing. Makanan khas Cina satu ini tentunya sudah tak asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Terkait dengan rasanya, bebek packing ini memiliki rasa yang cukup lezat. Bebek packing ini merupakan bebek panggang dengan warna coklat dengan bumbu manis. Terkait dengan sajiannya, bebek packing ini disajikan dengan cara diiris tipis, serta bisa dimakan bersama dengan nasi atau pancake dengan saus kacang warna merah. 5. Kung Pao chicken. Ayam cincang gong bao atau ayam kung pao terbuat dari olahan daging ayam cincang berukuran besar dan dimasak bersama rempah-rempah, kecap, dan saus khas Tiongkok. Kemudian disajikan dengan kacang goreng dan cabai kering. Ayam cincang gong bao terkenal di kalangan turis mancanegara. Rasanya yang gurih, lezat, dan khas membuatnya digemari. 6. Mapo tofu. Hidangan ini terbuat dari tahu yang dipotong dadu, dibumbui, dan dimasak dengan saus pedas. Selain itu, terdapat pula douban atau fermentasi kacang polong dan cabai, dochi, atau fermentasi kacang hitam yang menjadi ciri khas. Tahu mapo sangat terkenal akan rasanya yang pedas, teksturnya yang empuk dan lembut, kuahnya kental, serta aromanya khas dan harum. 7. Wonton. Wonton atau yang lebih dikenal dengan nama pangsit adalah daging cincang yang dibungkus tepung terigu berbentuk lembaran. Wonton diolah dengan cara direbus dan disajikan bersama sup atau digoreng seperti kerupuk. Selain daging cincang, isi dari wonton juga bisa berupa udang, daging babi, atau sayuran. Bumbunya sendiri seperti kecap asin, saus tiram, dan minyak pijen. 8. Spring rolls. Spring roll merupakan salah satu jenis dimsum yang berbentuk gulungan. Kalau di Cina, spring roll merupakan makanan yang disantap di musim semi atau spring sebagai musim pergantian setelah musim dingin. Isi dari spring roll juga bisa sesuai selera kamu loh, mulai dari sayuran, ayam, hingga daging. Kalau di Hong Kong dan Macau, spring roll biasa disajikan dengan saus. 9. Nasi goreng Yangzhou. Kalau kamu main ke Yangzhou, Cina, cobain deh makanan ini. Katanya sih yang bikin beda dari nasi goreng lainnya adalah koki-koki di kota Yangzhou paling jago kalau bikin nasi goreng. 10. Lamian. Lamian merupakan mie tarik ala Tionghoa yang dibuat dengan cara memuntir, menarik, dan melipat adonan terigu dengan sedikit tambahan tepung beras khusus. Pengolahan ini akan mempengaruhi panjang dan tebalnya mie, serta yang membuatnya menjadi khas. Untuk campuran biasanya ditambahkan daging ayam, rica-rica ayam, atau kuah kaldu ayam. Sebenarnya masih banyak lagi makanan khas Cina seperti bakpao, ifumi, kue tiao, dan lainnya yang kebetulan tidak disebutkan di dalam video ini. Meskipun begitu, semoga informasi ini bermanfaat ya buat kalian semua. Sekian dulu video pada hari ini. Jangan lupa subscribe channel Topi Jelajah untuk mendapatkan informasi menarik lainnya ya. Sampai jumpa lagi.